Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma akan melanjutkan ulasan untuk tutorial pada uji lanjut yang pertama, yaitu tentang uji beda atau uji T. Tentunya setelah kita belajar tentang uji prasyarat, normalitas, dan homogenitas, yang mana itu menjadi syarat ketika melakukan uji lanjut, kita akan belajar tentang beberapa uji lanjut, diantaranya adalah salah satunya adalah uji beda satu sampel atau one sample t-test. Kita buka file Word yang sudah di-share. Yang pertama adalah diketahui nilai matematika kelas A, yaitu di sini ada 12 data. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah rataan dari nilai matematika tersebut itu sama dengan 75. Sama dengan 75 ini artinya paling enggak itu dia 75. Jadi kalau lebih itu enggak apa-apa. Jadi harapannya itu menuju ke 75. Jadi kita menggunakan namanya uji one sample t-test. Biasanya digunakan untuk mengetahui apakah rataan di dalam satu kelas itu sama dengan atau minimal memenuhi kriteria KKM yang ditentukan. Di sini kita kopaskan ya, setelah kita membuka jendela SPSS-nya, kita copy, kita pastekan, kemudian kita tuliskan di sini nama variabelnya yaitu nilai matematika. Kemudian desimalnya karena bilangan bulat semua kita nolkan. Sudah. Kemudian kita klik analyze, compare mean, kemudian kita pilih one sample t-test ya. Analyze, compare mean, one sample t-test. Kemudian kita masukkan variabel nilai matematika ke test variabel. Kemudian test value-nya kita ganti. Tadi di soal minta rataannya 75. Kemudian kita klik OK. Oke. Namun sebelum sampai di sini, tentunya kita harus menentukan hipotesis yang terlebih dahulu. Yang pertama adalah H0-nya. Rataan sama dengan 75. Kalau saya tulis mu sama dengan 75. Kita menggunakan uji dua pihak. Kemudian HA-nya kebalikannya mu tidak sama dengan 75. Nah, artinya tidak sama dengan 75 ini bisa kurang, bisa lebih. Seperti itu. Kemudian kriteria penerimaannya, H0 diterima jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau H0-nya ditolak. Ini ya, salah. H0 ditolak jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Jadi untuk kriteria penerimaan menggunakan signifikansi pada uji SPSS itu sama untuk H0 diterima maupun H0 ditolak. Nah, di sini ada dapat tambahan nih. Jika kita melihat dari nilai lower upper. Lower upper H0 diterima jika dia melewati nilai lower upper itu melewati nilai 0. Artinya melewati nilai 0, saya contohkan di sini. Jika nilai lowernya, misalnya sini lower upper ya. Lowernya negatif 3, uppernya negatif 1. Ini kan tidak melewati 0. Tidak melewati 0, maka dia H0-nya ditolak. Tapi kalau melewati 0, itu yang saya contohkan misalnya nilainya negatif dengan positif, misalnya sini 4. Ini kan melewati 0, maka H0-nya diterima. Misalnya positif sama positif. Ini ya nilai lower upper-nya
tidak melewati 0, maka H0-nya ditolak. Seperti itu. Nah, kita lihat sekarang pada tabel one sample statistik. Ini untuk membaca nilai min-nya. Nilai min-nya ternyata 50,33. Ya. Nah, rataannya aja kurang dari 75. Kemudian kita lihat dari tabel one sample t-test. Pada tabel one sample t-test didapatkan nilai T hitungnya negatif 5,163 dan nilai signifikansinya 0,000 atau 0. 0 itu kurang dari 0,05. Nah, kalau kurang dari artinya rataannya tidak sama dengan 75. Ya, di sini. Jadi dapat disimpulkan bahwa rataan tidak sama dengan 75 atau H0-nya ditolak. Seperti itu teman-teman. Ini untuk uji satu kelompok atau yang biasa disebut dengan one sample t-test. Oke, berikutnya kita masuk pada uji dua sampel atau dua kelompok pada satu kelas atau dua sampel satu kelompok datanya berpasangan. Nah, di sini berpasangan di sini sama-sama digunakan pada satu subjek, tapi dia memiliki dua nilai. Contohnya pada nilai pretest dan posttest pada satu kelas. Nah, di sini saya contohkan ya. Ada nilai matematika di kelas A yaitu dengan nilai pretest sekian-sekian dan nilai posttestnya sekian-sekian. Datanya itu ada, kita cari, salah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 data. Bagaimana caranya kita mengerjakan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan antara nilai pre dan nilai post test, ataukah penggunaan media ini berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar, ataukah ada perbedaan yang signifikan terkait dengan penggunaan media terhadap peningkatan hasil belajar matematika di kelas A. Nah, mari kita cari. Yang pertama adalah kita buka jendela SPSS yang baru. Kemudian kita inputkan datanya. Nah, sebelum menginputkan datanya, kita harus memastikan bahwa data ini normal dan normalitas ya, normal. Harus normalitas dulu. Kita harus nyatakan bahwa data ini normal. Nah, kita masukkan dulu nih datanya. Kita kopikan di sini. Karena kita akan menguji normalitas, maka data ini saya jadikan satu saja. Bawahnya. Ini saya tulis nilai matematika. Nah, ini akan kita uji normalitas ya. Berarti kita klik analyze. Kemudian deskriptif statistik, kemudian pilih explore. Kemudian pilih nilai matematika dependent list, plotnya klik normality, continue, displaynya pilih plots. Nah, kita karena datanya kurang dari 50 ya, kita melihat tabel di Shapiro Wilk.
Nah, di sini didapatkan nilainya 0,986. Artinya lebih besar dari 0,05. Nah, kita harus hafal tuh hipotesisnya dan kriteria penerimaan. Karena lebih besar nilai signifikansinya, maka dia dinyatakan H0 yang diterima, yang berarti data berdistribusi normal. Oke, datanya sudah normal nih. Sekarang coba kita analisis apakah data ini homogen. Kalau mau menggunakan homogen, kita klasifikasikan dulu. Saya masukkan tes gitu aja ya. Tadi kan datanya ada 8. 1 itu untuk pre, 2 itu untuk post. Oke, sekarang kita uji homogenitas. Kita menggunakan ini aja. Box M. Box M itu ini. Analyze, classify, kemudian diskriminan, dan kita masukkan nilai matematika pada independen, tes pada grouping. Karena di sini ada 2 ya, 1, 2. Kemudian pada statistiknya kita klik box M, continue, kemudian OK. Kita lihat pada box M, ya ternyata nilai signifikansinya 0,521. Dia lebih besar dari 0,05, artinya datanya homogen. Oke, karena sudah dinyatakan normal dan homogen, maka kita lanjutkan pada uji lanjut. Ya, kita akan mencari apakah ada perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah setelah menggunakan media X. Oke, sekarang kita ini uji. Klik analyze, kemudian compare means, kemudian pilih pair sample t-test. Nah, karena bentuknya seperti ini ya, bentuknya harus variabel 1 dan variabel 2. Padahal tadi kita membuatnya ada tesnya. Maka kita harus rubah dulu nih. Ya, kita harus rubah dulu. Kita harus rubah dulu. Namanya menjadi pretest dan post test. Sekarang kita ganti nilai ke 9, kita pindahkan. Nah, yang lain kita hapus. Oke, sekarang kita uji lagi nih. Kita mulai dari analyze, compare mean, pair sample t-test, kita masukkan pre pada variabel 1, post pada variabel 2. Sudah, kemudian kita langsung OK saja. Nah, didapatkan nilai seperti berikut. Yang kita baca yang pertama, pretest rataannya 74,5, post-test 82,25. Wah, berarti terjadi peningkatan ya antara rataan yang pertama 74 berubah menjadi 82. Berarti ada perbedaan nih. Kemudian berdasarkan korelasinya yaitu yang sebesar 0,498 dengan nilai signifikansinya 0,209 terdapat hubungan, tapi hubungannya itu bersifat lemah. Kenapa lemah? Karena dia nilai korelasinya itu di bawah 0,5. Kemudian kita lihat tabel pair sample test. Pada tabel pair sample test, nilai signifikansinya sebesar 0,098. Artinya lebih besar dari 0,05. Maka ada perbedaan lebih besar ya. Maka
Kita cek lagi. Tidak ada perbedaan antara nilai sebelum dan nilai sesudah. Kenapa? Karena di sini hubungannya mereka itu lemah. Walaupun dari segi min-nya itu mereka terdapat perbedaan sebenarnya, tapi tidak signifikan atau tidak terlalu besar. Kemudian kita bisa lihat dari nilai lower upper-nya. Nilai lower upper-nya ini tidak melewati 0. Yang berarti H0-nya diterima. Atau tidak ada perbedaan antara hasil belajar matematika sebelum dan sesudah menggunakan media. Seperti itu ya. Jadi walaupun terdapat perbedaan secara tidak signifikan pada min-nya, tapi berdasarkan tabel akhir yaitu pair sample t-test menyatakan bahwa kedua nilai antara pre dan post itu tidak ada perbedaan. Atau jika saya tuliskan ya, jika saya tuliskan simbolnya seperti ini. Ini mu pre sama dengan mu post. Sedangkan ini mu pre tidak sama dengan mu post. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau menganalisis itu setiap tabel juga perlu dianalisis supaya perlu teman-teman mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Dan kita juga perlu melihat hasil analisis terakhir dan dibandingkan dengan hipotesis dan kriteria penerimaannya. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang uji. Dua sampel ini terjadi pada dua kelas atau dua kelompok berbeda, tidak satu kelas lagi ya, sudah dua kelompok. Dengan n-nya sama boleh atau n-nya berbeda. Oke, di sini kita lihat. Kita buka jendela baru dulu. Pada SPSS-nya ya, sudah. Kita balik lagi ke soal. Nah, diketahui nilai matematika pada kelas A dan kelas B, sama-sama kelas 1 ya. Yang pertama, kelas A itu tidak mendapatkan perlakuan suatu model atau menjadi kelas kontrol, dan kelas B menjadi kelas eksperimen. Kebetulan ini N-nya berbeda. Nah, langkah yang pertama, seperti biasa, kita melakukan uji normalitas. Ini saya kopikan dulu. Saya jadikan 1. Berikutnya nah, ini kita tulis dulu nilai matematika. Ya, walaupun kelasnya berbeda, saya jadikan 1 saja. Atau bisa juga dibuat seperti ini. Tadi yang pertama sama 78 ya. Ini aja. Biar nampak. Nilai matematika kelas A. Ini yang kedua, nilai matematika kelas B. Desimalnya kita nolkan. Kita nolkan ya. Ini juga kita nolkan. Kita pakai scale. Sudah, kemudian kita hitung.
normalitasnya. Analyze, deskriptif statistik, kemudian explore, dependent listnya ini, ya, nilai matematika kelas A, kelas B, kemudian plot, klik normality, continue, kemudian displaynya pilih plots, oke. Nah, didapatkan nilai seperti ini. Pada tabel test of normality, kita lihat nilai signifikansi pada Shapiro Wilk karena kurang dari 50 ya. Di sini nilai matematika kelas A yaitu sebesar 0,672 dan nilai matematika kelas B nilai signifikansinya sebesar 0,622. Berarti keduanya sama-sama lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima dan dinyatakan bahwa keduanya berdistribusi normal. Oke, sekarang kita menghitung homogenitasnya. Klik Analyze, Classify, Diskriminan. Oke, kalau yang ini harus jadikan satu dulu. Saya jadikan satu. Saya tulis nilai matematika. Yang berikutnya adalah kelompok kelas. Kelas di sini 1 itu untuk kelas A, 2 itu untuk kelas B. Maka bisa saya beri label di sini. 1 itu untuk A, kelas A, 2 itu untuk kelas B. Di sini pelabelannya pada values. Ya. Ini ada 8. Yang sisanya adalah kelas B. Oke, sekarang tinggal kita klik Analyze, Classify, kemudian Diskriminan, kemudian nilai pada Independent, kelas pada Grouping. Kita tulis 1, 2, karena ada 2 kelas. Kemudian kita pilih statistik, kemudian klik box M, continue. Kemudian kita pilih OK. Oke, kita lihat di test resultnya, nilai signifikansinya kedua kelas diketahui yaitu sebesar 0,750. Artinya lebih besar dari 0,05. Berarti H0 diterima dan data dinyatakan homogen. Oke, sekarang data sudah normal, kemudian sudah homogen. Maka kita perlu mencari yang berikutnya adalah uji bedanya karena akan menjawab pertanyaan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelas A dan kelas B pada penerapan model tertentu atau media tertentu. Kita klik Analyze, Compare Means, kemudian kita pilih Independent Sample Test. Nilai matematika pada tes variabel, kelas pada grouping variabel, define grupnya kita 1, 2, grup 1, 1, grup 2, 2, continue. Kemudian OK. Nah, tabel ini ketika dikopaskan hanya klik kanan copy paste itu biasanya akan melebar. Bisa teman-teman print screen saja, kemudian kita crop di Word ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini yang pertama ada 2 baris. Yang pertama adalah sebelum ini kita baca ini dulu. Nilai matematika kelas A N-nya 8, rataannya 74,50. Nilai matematika kelas B yaitu menggunakan eksperimen dengan N-nya 6 sebesar 81,33. Nah, yang kelas kontrol 74, yang kelas eksperimen 81. Berarti terdapat perbedaan ya.
Kemudian kita lihat pada tabel independent sample test. Nilai matematika yang pertama, jika dia homogen, kita membaca baris yang equal varian assume. Jika tidak homogen, maka kita membaca pada baris equal variance not assume. Nah, karena di bagian sebelumnya sudah dinyatakan homogen, normal dan homogen, maka kita membaca pada baris yang pertama, yaitu equal variant assume. Yaitu kita membaca nilai signifikansinya, yaitu sebesar 0,311. Nah, 0,311 itu lebih besar dari 0,05. Coba kita lihat ini di sini. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, H0-nya adalah tidak ada perbedaan, sedangkan HA-nya ada perbedaan. Seperti yang sebelumnya, ya, tidak selalu bahwa jika rataannya dia naik sedikit itu ada perbedaan. Tapi setelah kita analisis berdasarkan hasil olahan data dan tabel interpretasi datanya, ternyata H0 diterima, di mana tidak ada perbedaan antara nilai matematika kelas 1A dan kelas 1B. Sedangkan pada kenyataannya yang diharapkan itu harusnya ada perbedaan. Jadi bisa dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara nilai matematika di kelas 1A dan kelas B, atau tidak ada perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Bisa dilihat juga dari nilai lower upper-nya yang melewati 0, yang dinyatakan bahwa H0 itu diterima. Seperti itu ya teman-teman, mungkin tutorial dari Bu Emma terkait dengan uji beda pada satu sampel untuk satu kelompok maupun dua kelompok, kemudian uji beda pada dua sampel. Semoga teman-teman bisa mempraktekannya pada penelitian kuantitatif berikutnya dan selanjutnya. Semoga tahun depan pandemi sudah berkurang atau bahkan sudah hilang, sehingga kita bisa luring, bertemu, dan teman-teman juga bisa melaksanakan penelitian secara kuantitatif. Mungkin cukup sekian ulasan dari Bu Emma. Semoga bermanfaat, dan tentunya teman-teman harus bisa mempraktekkan. Bukan hanya menghafal, tapi harus mempraktekkan. Jika mempraktekkan, secara tidak langsung nanti otak dan tangan akan berjalan dengan sendirinya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.